Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Di suatu masa pada kekhalifahan Harun al-Rashid, muncul seorang lelaki asing yang datang ke kota Baghdad, mengaku sebagai nabi baru yang diutus setelah Nabi Muhammad. Ia berdalih mendapatkan wahyu lewat mimpi dan mengumpulkan pengikut dari kalangan rakyat miskin dengan janji-janji aneh. Ia berkata, "Barang siapa mengikuti aku, tak perlu sholat dan puasa. Surga telah dijamin sejak sekarang." Makin hari pengikutnya makin bertambah. Para menteri dan ulama dibuat bingung bagaimana cara menghentikannya tanpa membuat kerusuhan. Baginda Raja pun memanggil si cerdik Abu Nawas. "Abu Nawas, jika kau bisa menghentikan orang itu tanpa kekerasan, aku akan memberimu hadiah," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun mengangguk, kemudian mulai menyusun rencana. "Tenang saja Paduka, saya akan menghentikannya." Sebenarnya, Abu Nawas tidak tahu harus dengan apa cara menghentikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa dirinya sebagai nabi juga. Namun ia berkata, "Aku adalah nabi terakhir dari utara Baghdad." Orang-orang tertawa karena mengira Abu Nawas sedang bermain-main. Tapi Abu Nawas benar-benar serius. Ia berkata bahwa dia juga mendapat wahyu melalui ikan yang bisa bicara dan datang setiap malam membawa pesan dari langit. Orang-orang mulai bingung, bahkan pengikut nabi palsu pun mulai ragu. Kemudian Abu Nawas menyuruh pengikutnya yang ia bayar dengan sepotong roti untuk membuat ritual-ritual aneh seperti berbicara pada batu, menyanyi di atas pohon, dan menyembah air hujan. Kegilaan itu membuat pengikut nabi palsu mulai sadar. Mereka berkata, "Nabi Abu Nawas terlalu gila." Lalu Abu Nawas menjawab, "Jika aku dianggap gila, bagaimana dengan orang yang lebih dulu mengaku nabi, padahal tidak membawa akhlak, tidak menyeru kebaikan, dan malah melanggar ajaran Rasul yang sesungguhnya?" Akhirnya, nabi palsu itu kehilangan pengikutnya. Ia ditangkap karena menyebarkan ajaran sesat. Baginda Raja pun tertawa puas. "Cara berpikirmu lebih tajam dari pedang, wahai Abu Nawas." Sobat Ahzul rahimahullah. Alkisah Abu Nawas tengah kemalaman di suatu kota yang baru ia singgahi. Angin yang berhembus kencang membuat kedinginan hingga menusuk ke dalam tulang. Apalagi kala itu, ia sudah merasakan kantuk yang begitu berat. Ia pun pergi berkeliling di tengah malam mencari rumah untuk menumpang menginap. Akan tetapi, tidak ada satupun rumah penduduk yang penghuninya masih terjaga. Mereka semua sudah tertidur lelap. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi. Ketika ia mendekati bangunan tersebut, ternyata pintunya tidak dikunci. Setelah ia masuk ke dalamnya, tampaklah beberapa kursi panjang berjejer rapi. Karena saking kantuknya, ia pun segera merebahkan diri di kursi itu, kemudian tertidur. Keesokan paginya, para pendeta menemukan Abu Nawas sedang tertidur lelap di atas kursi. Mereka terkejut dan marah karena menganggap itu adalah tempat suci yang tak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Bangun! Kenapa kamu tidur di sini?" tanya salah satu pendeta dengan nada tinggi. Abu Nawas yang masih mengantuk perlahan-lahan membuka kedua matanya. Maaf Tuan, saya hanya menumpang tidur semalaman. Saya belum sempat istirahat Tuan," jawab Abu Nawas. "Tapi ini bukan penginapan, ini gereja, tempat untuk berdoa," jawab sang pendeta. "Apa kalian yakin kalau tempat ini tempat yang tepat untuk berdoa?" tanya Abu Nawas.
Tentu saja, kami setiap minggu berdoa di sini, dan keinginan kami selalu dikabulkan. Jawab salah satu pendeta. Oh ya, benarkah? Tapi kenapa doaku tadi malam tidak terkabul ya? Tanya Abu Nawas. Kamu berdoa di sini? Kamu kan Muslim. Doa apa yang kamu panjatkan di sini? Tanya pendeta balik. Aku berdoa agar tidurku tidak diganggu. Tapi ternyata kalian datang membangunkanku. Jawab Abu Nawas. Para pendeta itu pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka lalu menyarankan agar lain kali ia beristirahat di tempat yang memang disediakan untuk bermalam. Sobat Azul rahimakumullah, tidak seperti biasa. Hari itu, Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun, agar lebih leluasa bergerak. Baginda Raja mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang tengah berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak, dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak kemudian berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Jelas sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda Raja masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk segera memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Baginda,"
Jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja langsung terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Sobat Ahzul rahimakumullah. Abu Nawas mendengar ada seorang ahli astronomi atau ahli falak di Jazirah Arab yang tinggal di desanya. Ahli astronomi itu merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut. Bahkan masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun geografi, dan lebih memilih mempercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima, yakni bumi berbentuk bulat seperti bola. Ahli astronomi itu mengatakan bahwa andaikan manusia berjalan ke barat terus, maka akan tiba di tempat yang sama. Sampai pada suatu hari, ahli astronomi tersebut baru saja kehilangan barangnya. Seorang maling telah mencuri di rumahnya. Di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintas di daerah rumahnya. Ahli astronomi itu lantas berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas. Dengan terengah-engah, ahli astronomi itu pun berkata, "Hai Abu Nawas, tolonglah aku. Aku baru saja kehilangan barang. Maling baru saja mencuri barangku. Tolong bantu kejar malingnya." Abu Nawas bertanya kepada ahli astronomi tersebut, "Lari kemana malingnya?" Sang ahli astronomi pun segera menjawab, "Malingnya lari ke barat, Abu Nawas." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera lari ke arah timur. Hal tersebut membuat sang ahli astronomi menjadi jengkel. "Aku sudah bilang kalau malingnya lari ke barat, kok kamu malah lari ke timur?" "Suatu saat akan sampai juga," timpal Abu Nawas, menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Kisah tentang Abu Nawas sang wali sufi yang dikenal jenaka memang seakan tidak pernah ada habisnya. Satu kisah menarik tentang Abu Nawas sang wali sufi yang saat itu lupa akan hari hingga keledai miliknya menjadi korban dan menjadi kambing hitam dari ingatannya. Hidup di zaman Raja Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan juga jenaka. Abu Nawas di waktu pagi hari sudah memandikan keledainya. Ia hendak melaksanakan sholat Jumat.
Setelah selesai memandikan keledainya, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Abu Nawas pergi untuk sholat Jumat dengan menunggangi keledainya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya dan menyapanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis, Abu Nawas," kata temannya keheranan. Abu Nawas pun baru sadar bahwa dia lupa akan hari apa pada hari itu. Yang dikira hari Jumat, ternyata itu masih hari Kamis. Untuk menahan rasa malunya, Abu Nawas pun berdalih dengan mengatakan, "Iya, aku tahu. Tapi keledai milikku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan," ucap Abu Nawas. "Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat teman-temannya terheran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas terlihat berjalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jemaah sudah banyak yang berkumpul. Saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari jamaah itu sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh, para jamaah mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di dalam masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja, tingkah Abu Nawas membuat para jamaah penasaran dan bertanya-tanya. Lalu ada salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia," tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mendekati Abu Nawas. "Sini coba aku lihat," kata mereka. "Saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" kata para jamaah serempak bertanya. Karena sama-sama semakin penasaran, dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," jawab Abu Nawas. "Coba aku yang lihat," kata salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya kepada orang tersebut. Setelah melihat ke dalam topi itu, sejenak orang tersebut menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," kata orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, dia tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, bila dikatakan orang yang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Oh iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita," kata jemaah itu. Satu persatu dari mereka mencobanya, dan jawaban pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Hingga tibalah giliran terakhir, seorang jamaah yang dikenal pendiam mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi dia tidak melihat apa-apa, justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Orang itu langsung melemparkan topi Abu Nawas ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada malah bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" Hardik orang itu kepada
kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hai kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Ya, lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasihati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Demikianlah kisah lucu Abu Nawas yang menunjukkan surga dan bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Azul rahimakumullah. Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar, Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" Khalifah kembali bertanya. "Begini, Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan bagi rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, cobalah ke inti masalahnya. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, 'Buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan.' Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma karena tidak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rasyid hanya terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu yang tak masuk akal. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun al-Rasyid sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama yang besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas
Nawas kemudian berkata, "Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional." Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, "Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka." Masa di depan istana semakin membeludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. "Jadi, boleh saya menjual matahari?" Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka begitu heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu minyak. Abu Nawas mulai gila, kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas sama sekali tidak peduli. Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama. Hanya saja, kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang menyaksikan tingkah Abu Nawas, lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya. Abu Nawas lalu menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Dari situlah para warga mulai berpikir bahwa Abu Nawas benar-benar gila. Bahkan di hari ketiga, ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas lantas menangkapnya. Di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran di kampungnya. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid bertanya dengan nada tinggi, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang-siang?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas lancar, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. "Kamu gila, Abu Nawas. Kamu gila." "Tidak, Paduka. Merekalah yang gila." "Siapa mereka?" Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. "Wahai kalian, orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang
lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Benar, jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik kamu. Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali. Baik, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tanya? Paduka, mohon maaf. Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah. Kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain untuk masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka ini asisten Allah yang tahu bocoran tentang catatan Allah? Atau jangan-jangan mereka lah yang gila? Lanjut Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rasyid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun. Ia lalu berkata sambil masih tergelak, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya.